dengan saya lagi dalam Belajar Salon with Ella. Pada video kali ini kita akan belajar menggunting bob concave. Sebelum kita belajar, tolong like dan subscribe video saya sehingga channel saya bisa berkembang dan saya bisa buat konten-konten berikutnya untuk teman-teman. Berbicara tentang bob. Guntingan bob itu banyak sekali. Pada hari ini kita akan belajar bob concave basic. Sebelum kita mulai menggunting bob concave, teman-teman bisa lakukan parting 4 dan silahkan perhatikan atau tonton video parting 4 berikut. Bagi rambut menjadi 2 bagian, mulai dari head point menuju telinga kiri dan kanan, lalu dari head point menuju hairline center bagian depan. Lalu dari head point menuju hairline center bagian belakang sehingga rambut menjadi 4 sectioning. Bagian belakang section 1 dan 2, bagian depan section 3 dan 4. Setelah teman-teman lakukan parting 4, teman-teman lakukan sectioning seperti ini, yaitu sectioning diagonal forward. Jadi seperti ini. Kebalikan dari diagonal upward. Atau disebut juga concave. Sectioningnya adalah diagonal forward dan outline-nya adalah concave. Tipe section adalah sectioning awal, garis pengguntingan. Sementara tipe outline adalah hasil pengguntingan yang di bawah nanti. Setelah kita lakukan gunting, itu disebut dengan tipe outline. Jadi untuk bob concave, tipe sectionnya adalah diagonal forward seperti ini, dan tipe outline-nya atau hasil pengguntingannya adalah concave seperti ini juga. Akan pendek di tengah dan panjang ke samping kiri dan kanannya. Yuk kita mulai menggunting ya. Kita akan mulai menggunting bob concave. Kita mulai dari rambut, boleh sebelah kiri dulu, boleh sebelah kanan dulu. Kita gunting rambut sebelah kiri, lalu kita bawa ke arah sebelah kanan. Untuk kepanjangannya sendiri tergantung keinginan customer, mau sepanjang apa. Jadi kita mulai menggunting. Yang kiri kita bawa ke kanan. Tipe sectionnya adalah diagonal forward atau concave. Maka hasil pengguntingannya mengikuti tipe sectionnya. Juga concave atau diagonal forward. Kita bawa ke kiri. Tangan kita dengan tipe sectionnya sama. Seperti ini. Lalu kita akan gunting kepanjangannya seperti ini, segini, lalu kita gunting sesuai dengan tipe sectionnya. Seperti ini jadinya. Jadi turun ke bawah. Setelah yang sini selesai, lalu kita gunting yang sebelahnya. Kita akan ambil guideline atau patokan yang tengah yang sudah kita gunting di sebelah kiri. Dan untuk yang kanan kita akan membawanya ke kiri. Kita boleh pindah ke sini. Seperti ini. Ini adalah patokan yang pertama kita gunting tadi. Jika ada masih rambut-rambut yang belum tergunting, boleh diulangi kembali. Kita akan dapat
panjang di sebelah kiri dan kanannya. Lalu teman-teman ambil sebelah kiri dan kanannya, bawa ke tengah. Apakah sudah sama atau belum? Jadi seperti ini, dibawa ke tengah. Bila kiri dan kanan sudah sama, berarti guntingannya sudah balance. Dan boleh lanjutkan ke slice berikutnya. Slice berikutnya juga sama dengan section diagonal forward atau concave. Teman-teman bisa ambil 1,5 cm, maksimal 2 cm. Jika sudah didapat, teman-teman bisa menggunting, boleh bagian kiri dulu atau kanan dulu dengan guideline guntingan yang pertama tadi, slash yang pertama yang di bawahnya. Kita akan menggunting. Kali ini sectionnya sudah lebih lebar, berarti kita bisa bagi dua karena tangan kita tidak mampu menjangkau untuk mengguntingnya sekaligus. Kita lihat guideline yang di bawahnya, lalu kita ikuti guideline tersebut. Lalu kita ambil lagi yang sisanya. Bila sudah selesai, kita lanjut ke sebelah kanan. Sama, kita bagi dua, setengah dulu, lalu setengahnya lagi. Mengguntingnya sama seperti tadi, kita bawa yang kiri ke arah kanan dan yang kanan ke arah kiri. Bila sudah selesai, kita samakan kembali kiri dan kanannya. Apakah sudah sama atau belum? Kita bawa ke tengah. Bila sudah sama, berarti balance. Dan kita boleh lanjutkan ke slice berikutnya. Slice berikutnya sama. Sectioningnya adalah concave atau diagonal forward. Lalu kita gunting yang sebelah kiri dulu dengan guideline guntingan yang di bawahnya. Sama seperti tadi, kita bawa yang kiri ke arah kanan dan yang kanan ke arah kiri. Jadi dia turun guntingannya mengikuti tipe sectionnya. Berikutnya adalah yang kanan. Dan yang kanan kita bawa ke arah kiri.
Sama seperti tadi, kita samakan dulu kiri dan kanan apakah sudah balance atau belum. Sudah, berarti kita bisa lanjut ke slice berikutnya. Slice berikutnya sama, kita ambil sebelah kiri, patokannya adalah guntingan yang di bawahnya. Dan kita juga bawa dia ke arah kanan. Semakin lebar sectioningnya berarti tidak bisa dibagi dua lagi, tapi bisa dibagi tiga. Bila sudah, kemudian yang sebelah kanan. Sebelah kanan kita akan membawanya ke kiri. Sama seperti tadi, sectioningnya mulai melebar, jadi kita membagi tiga sesuai dengan kemampuan tangan untuk meraihnya. Bila sudah, sama seperti tadi, kita ambil di bagian ujung-ujungnya untuk menyamakan apakah guntingannya balance atau pendek sebelah. Jadi kita bawa ke tengah. Ternyata sudah sama. Jadi bisa kita lakukan guntingan di slice berikutnya. Slice berikutnya kita lakukan hal yang sama. Oh ya teman-teman, sebaiknya ketika kita menggunting itu jangan terlalu tebal. Tadi saya mengatakan maksimal 2 cm, tapi kalau bisa sih teman-teman 1 cm saja atau maksimal 1,5 cm supaya hasilnya akan lebih akurat ataupun lebih pas dengan yang di bagian bawahnya. Kita lanjutkan. Sama seperti tadi, kita bawa ke kiri yang kanan dan kita bawa ke kanan untuk yang kiri. Ketika kita menggunting, teman-teman bisa minta model kita atau klien kita untuk tidak berubah-ubah posisi kepalanya, karena hasil guntingannya nanti jadi berubah atau terjadi gradasi ataupun trap. Jadi ketika dia posisi menunduk, maka dia harus menunduk terus, atau ketika posisi dia lurus, dia harus lurus terus supaya hasil guntingannya itu bisa continue atau selalu sama. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah di sebelah kanan. Sebelah kanan kita bawa ke kiri. Kita tinggal mengikuti guntingan yang di bawahnya. Satu hal lagi, bila kita mengguntingnya tidak terlalu tebal, maka kita akan mudah menemukan
guideline-nya atau patokannya. Sementara bila tebal-tebal maka akan sulit menemukan guideline guntingan yang di bawahnya. Selanjutnya adalah slash yang terakhir di bagian belakang. Selanjutnya slash terakhir di bagian belakang. Sama seperti yang sebelumnya, kita menggunting di bagian tengah dan kita bawa ke arah kanan untuk yang kiri, dan kita bawa ke arah kiri untuk yang kanan. Sebenarnya seharusnya ini kita gunting menempel di kulit bila ingin benar-benar menghasilkan 0 derajat dan tanpa ada tension atau tanpa pengangkatan. Tetapi karena ini sulit untuk memperlihatkan ke teman-teman, saya agak diangkat sedikit sehingga akan terjadi sedikit gradasi di bawahnya, tapi minim. Berikutnya sebelah kanan kita bawa ke kiri. Kita ikutin guideline ya, guntingan sebelumnya. Slash yang terakhir bagian belakang sudah selesai. Sama seperti tadi, kita akan menyamakan bagian kiri dan kanan apakah balance atau pendek sebelah. Ternyata sudah balance, jadi guntingan di bagian belakang sudah selesai dan kita lanjutkan ke sebelah kiri atau kanan, bagian samping. Selanjutnya kita ke bagian samping. Sectionnya adalah concave juga atau diagonal forward. Jadi turun ke depan. Sementara kalau diagonal upward ataupun convex, nah itu adalah untuk sectioning menggunting oval, kebalikannya. Jadi jangan terbalik ya teman-teman antara convex dan concave atau antara diagonal forward dan diagonal upward. Kita mulai ya teman-teman. Ini sectioningnya adalah concave atau diagonal forward. Patokannya adalah yang belakang, rambut bagian belakang. Nah, ini juga karena akan menggunting panjang di bagian depan atau concave, kita bisa bawa rambutnya ke belakang. Jadi disambungkan langsung. Untuk menggunting bagian samping yang tadi kita sudah section dengan concave atau diagonal forward, kita bisa tarik ke belakang supaya dia nyambung dengan guntingan ataupun patokan yang di belakangnya tadi. Jadi kita bawa ke belakang seperti ini. Lalu kita gunting, sambungkan dengan bagian belakang ataupun guideline-nya adalah bagian belakang. Nah, dia jadi memanjang seperti ini di bagian depan. Berikutnya kita ambil slash yang di atasnya lagi untuk bagian samping. Sama diagonal
forward juga atau concave. Lalu kita bawa ke belakang. Dengan patokan atau guideline yang sudah kita gunting tadi. Dan slash yang terakhir untuk di samping kanan adalah sama juga caranya, kita bawa ke belakang. Lalu kita gunting dengan guideline yang guntingan di bawahnya. Jadi dia nyambung terus seperti ini. Berikutnya untuk samping sebelah kiri, kita juga akan membawanya ke belakang. Lalu guideline-nya adalah rambut yang di belakangnya. Berikutnya disambung terus hingga semua rambut di bagian kanan itu habis. Tentu saja slash by slash ya teman-teman. Bila sudah, kita akan samakan bagian depan yang kiri dan kanan, kita bawa ke tengah, ke garis yang center ini. Dia sudah sama. Ini hasil guntingan tampak samping, jadi dia makin turun sesuai dengan sectioningnya yang concave, jadi dia makin turun, jadi panjang di depan. Itu adalah bob concave basic. Inilah hasil guntingan bob concave kita yang tanpa gradasi atau tanpa tension atau tanpa pengangkatan. Jadi bob concave basic. Ini guntingan concave kita tampak samping. Jadi guntingannya adalah pendek di bagian belakang dan makin ke depan makin panjang. Sesuai dengan sectionnya, yaitu section concave. Inilah guntingan bob concave kita. Teman-teman silakan mencoba di salon ataupun di rumah. Terima kasih.